Tahun 1914, saat semua hal lagi berkembangnya, mulai dari teknologi, transportasi, pendidikan hingga fashion, tidak ada satupun yang menyangka kalau pada masa yang dianggap indah itu akan ada kejadian besar yang terjadi. Perang Dunia Pertama. Perlu diketahui, pada masa tersebut formasi kekuatan dunia tidak seperti sekarang yang didominasi Amerika Serikat, Rusia, dan juga Cina. Pada masa tersebut, formasi kekuatan dunia dipegang oleh 4 kekuatan. Kerajaan Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Jerman, dan juga Kekaisaran Rusia. Hubungan di antara keempatnya lumayan mudah dimengerti. Austria-Hungaria berkawan dengan Kekaisaran Ottoman. Dua kekuatan besar ini dipisahkan oleh negara-negara kecil yang memerdekakan diri dari keduanya, seperti Serbia, Romania, Bulgaria, dan lain-lain. Semua negara kecil ini merdeka berkat bantuan dari Rusia yang jadi musuh dari Austria-Hungaria dan Ottoman. Sentimen antar wilayah pada saat tersebut memang sudah mulai memanas, namun tidak ada satupun yang berani mengumumkan perang. Momen yang kemudian dianggap menjadi awal terjadi di wilayah Austria-Hungaria, tepatnya di Sarajevo. Di tempat ini, pangeran dari kerajaan Austria-Hungaria, yaitu Archduke Franz Ferdinand, melakukan kunjungan dengan istrinya. Mereka diserang menggunakan bom dari pasukan separatis yang tidak senang dengan sikap keluarga kerajaan. Untungnya, sang pangeran selamat, para pengawalnya lah yang menderita luka. Namun Franz Ferdinand ini tidak pulang, malah mengunjungi pengawalnya, di mana di saat dia pulang, Franz bertemu dengan para separatis dan akhirnya ditembak hingga meninggal. Meninggalnya pangeran dari kerajaan Austria-Hungaria membuat mereka murka dan menuduh Serbia sebagai dalangnya. Makanya setelah kejadian tersebut, kerajaan Austria-Hungaria membuka pernyataan perang ke Serbia. Di sini, Austria-Hungaria percaya diri karena beraliansi dengan Kekaisaran Jerman. Perang pun dimulai. Serbia berhasil bertahan dengan bantuan dari Kekaisaran Rusia. Kemudian, Rusia yang berkawan dengan Prancis juga mendeklarasikan perang pada Austria-Hungaria dan juga Jerman. Aliansi ini pun kemudian membuat perang menjadi semakin melebar. Eskalasi dari perang ini tentu saja tidak cuma sampai di situ, dan semakin hari semakin menjadi-jadi. Kekaisaran Jerman yang pada saat itu memiliki kekuatan militer paling unggul punya strategi terbaiknya dengan mengandalkan Rusia yang terkenal lamban dalam persiapan perang. Jerman pun punya strategi untuk menyerang Prancis. Setelah menang, barulah kemudian Jerman menghantam Rusia hingga rata. Strategi ini emang terdengar menakjubkan ya, tapi tidak berjalan dengan mulus. Jerman ternyata nggak bisa menembus pertahanan dari Prancis karena pertahanan perbatasannya yang solid. Makanya Jerman memulai invasinya ke Belgia agar punya akses lain untuk memasuki Prancis. Langkah dari Jerman ini nyatanya tetot, salah. Status Belgia sebagai netral membuat Jerman dianggap sebagai penjahat di Eropa. Hingga akhirnya Britania Raya pun ikut dalam peperangan untuk membela Belgia. Di tengah kekacauan yang dialami Jerman, mereka tidak menyangka nih kalau Rusia ternyata udah siap dan mulai menyerang ke Austria-Hungaria. Austria yang gak bisa bertahan, kemudian membuat Jerman menarik pasukan untuk menahan sisi timur mereka. Selain itu, Austria-Hungaria juga mendapat masalah di selatan nih karena tidak berhasil melakukan invasi ke Serbia. Setelah beberapa waktu berlalu, Jerman yang memiliki akses pada sumber daya yang lebih baik ternyata bisa membalikkan perang. Mereka mulai bisa memukul mundur Rusia dan juga Prancis yang membuat Jerman mendapat angin segar. Tapi hal ini tidak berlangsung lama. Jenderal Perang Prancis Joseph Joffre memberikan komando untuk melakukan serangan balik dan berhasil dilakukan. Hal ini membuat Jerman memiliki strategi baru kala itu, yaitu menggunakan parit sebagai garis pertahanan. Nah, hal yang sama kemudian juga dilakukan sama Prancis.
Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Parit. Oh, ternyata ada ya. Mohon maaf ketawa. Strategi Perang Parit merupakan salah satu strategi perang yang sangat brutal karena konsepnya. Jadi kedua belah pihak akan menempatkan diri di parit yang mereka kuasai, dan di antaranya ada sebuah zona yang disebut No Man's Land. Kedua belah pihak akan terus saling menembak yang bisa sampai berhari-hari lamanya. Tiap kali tembakan ini berhenti, akan ada pasukan serbu yang maju ke depan. Orang-orang ini memiliki status berani mati karena bakal ditembaki sama pihak yang bertahan. Hal ini akan terus berlangsung hingga salah satu pihak kehabisan senjata dan parit yang mereka kuasai diambil alih. Strategi perang ini bukan cuma soal tembakan ya, tapi juga daya tahan untuk hidup di dalam parit yang kotor, bau, penuh penyakit dan bisa juga tanpa tim medis. Strategi ini sangat ikonik sih pada Perang Dunia Pertama, seperti yang tergambar dalam scene film All Quiet on the Western Front. Saat perang terus terjadi di Eropa, kerugian yang dialami oleh Jerman, Austria-Hungaria, Prancis, dan juga Rusia membuat gejolak di belahan dunia lain. Hal ini membuat skala perang yang tadinya hanya akan melibatkan Austria-Hungaria dan Serbia meluas menjadi seluruh dunia. Mulai dari Australia yang merebut Nugini dari Jerman, Jepang yang merebut Kepulauan Asia Timur dari Jerman, Italia yang ikut menyerang Austria-Hungaria, sampai kekalahan besar dari Jerman di Afrika yang mengharuskan Jerman menyerahkan koloni mereka. Perang yang makin meluas ini kemudian menyenggol kekuatan besar lainnya, yaitu Kekaisaran Ottoman. Setelah beberapa waktu maju mundur untuk terlibat perang karena kekalahan mereka di Perang Balkan, akhirnya Kekaisaran Ottoman mulai bertindak. Sayangnya, mereka kalah telak. Mulai kalah dari Rusia di pegunungan Kaukasus, kalah juga oleh Britania Raya di terusan Suez, sampai mereka kalah di peperangan gurun di selatan karena tindakan perwira Inggris Lawrence of Arabia yang memulai pemberontakan bersama suku-suku Arab. Tekanan yang paling dirasakan oleh Jerman yang mengalami banyak kerugian, kemudian memutuskan hal yang tidak masuk akal dengan melanggar aturan perang. Jerman mulai menyerang warga sipil, seperti menjatuhkan bom di wilayah perkotaan Inggris, menyerang parit musuh dengan senjata kimia, dan juga menyerang kapal-kapal pengangkut rakyat sipil. Nah, dari sini skala perang yang terjadi makin membesar dan melibatkan banyak negara baru. Setelah perang makin meluas, ini lantas membagi dunia nih dalam dua blok besar. Blok sekutu beranggotakan Kekaisaran Rusia, Prancis, Britania Raya, Italia, Amerika Serikat, Rumania, Jepang, Serbia, Belgia, Yunani, dan beberapa suku Arab. Kemudian blok sentral diisi oleh Kekaisaran Jerman, Kerajaan Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmaniyah, dan juga Bulgaria. Perang yang dimulai pada tahun 1914 ini kemudian berlanjut hingga 1918. Nah, dalam tahap akhir perang, sumber daya menjadi kunci penting nih, karena semua mulai kehabisan tenaga, terutama pada aktor utama perang. Prancis mengalami pemberontakan di internal militernya. Lalu Jerman dilanda kelaparan dan Rusia mengalami kerugian besar di segala aspek. Hal ini membuat perang tinggallah masalah waktu. Nah, negara pertama yang tumbang adalah Rusia dengan terjadinya kerusuhan di daerah Petrograd. Kerusuhan ini kemudian berubah menjadi revolusi sosial di Rusia yang menjadi cikal bakal kelahiran Uni Soviet. Kerusuhan ini adalah berkat bagi Jerman nih, karena udah bisa fokus menyerang Prancis dan Britania Raya. Sayangnya, serangan Jerman ini kemudian gagal karena Amerika terlibat dalam perang setelah lama berdiam diri. Amerika terlibat karena Jerman terbukti mengirim pesan pada Meksiko untuk menyerang Amerika. Amerika menjadi kunci nih karena sumber daya mereka tidak terkuras karena perang. Apalagi Amerika menjadi supplier senjata bagi kedua kubu yang membuat ekonomi Amerika malah melambung hingga puncak masa tersebut. Kedatangan Amerika memberi bantuan pada Prancis dan Inggris, kemudian mengakhiri perang tersebut dengan kekalahan blok sentral.
Dimulai dari Bulgaria, Kekaisaran Ottoman, Kerajaan Austria, kemudian Jerman, akhirnya menyerah pada 11 November 1918. Perang ini menjadi noda besar bagi sejarah manusia. Korban yang jatuh mencapai 10 juta jiwa untuk pasukan sekutu dan 8 juta jiwa untuk blok sentral. Akhir dari Perang Dunia Pertama ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Perjanjian ini berisi konsekuensi yang diterima oleh Jerman. Mulai dari wilayah teritorial mereka, kawasan Alsace-Lorraine menjadi milik Prancis. Kawasan ini berisi sebuah ladang batu bara yang akan dikelola Prancis selama 15 tahun. Kemudian, koridor penghubung Jerman dan Prusia Timur menjadi milik Polandia. Lalu koloni Jerman diberikan pada Prancis dan Inggris. Selanjutnya, ada persoalan militer. Jerman dibatasi hanya boleh memiliki 100.000 pasukan, 6 kapal perang, dan tidak boleh memiliki kapal selam, serta tidak boleh mendirikan angkatan udara. Berikutnya, ada juga ganti rugi perang, di mana Jerman diharuskan membayar 132 miliar nilai emas. Nah, yang terakhir datang dari sisi politik. Jerman dilarang masuk PBB dan harus menerima rasa malu karena menyebabkan Perang Dunia Pertama. Oke, baik. Itulah tadi Perang Dunia Pertama. Siapa sangka kematian seorang pangeran kerajaan bisa menjadi penyebab terjadinya perang yang mengorbankan jutaan nyawa.